keyakinan saya dulu segala sesuatu saya lakukan dalam nama Yesus, tapi sekarang dalam nama Allah. Kenapa dalam nama Yesus? Karena Yesus adalah perantara. Dan sekarang bismillah, segala sesuatu bismillah. Ini menunjukkan bahwa kita bukan tergantung dari perantara, tetapi kita langsung berhubungan dengan Allah yang esa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan pemahaman pertama, nama Sang Pencipta itu adalah Tuhan Yahweh. Pasti dalam perjanjian baru ada kata Yahweh di sana. Kenapa? Karena para penulis kitab perjanjian baru itu adalah orang-orang Yahudi. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang selamat tanpa Dia. Ini memiliki pengertian gini. Karena Yesus adalah firman Allah, firman itu ditaruh kepada Yesus. Lalu Yesus berfirman dan murid-muridnya berfirman sehingga ada keselamatan. Jadi firman itu dari Allah, menunjukkan bahwa keselamatan itu hanya berasal dari Allah saja. Yesus disebut juru selamat karena keselamatan itu berasal dari Allah. Lelang dakwah. Lukisan legendaris Hajar Aswad karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembebasan lahan gedung dakwah terpadu Mu'alaf Center Hagia Sophia, Sulawesi Utara sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan ribuan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Sulawesi Utara. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah seluas 550 meter dan bangunan seharga 550 juta rupiah. Lukisan legendaris Hajar Aswad ini dilelang dengan harga 8.500.000 rupiah saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Alhamdulillah sudah sah menjadi muslim. Mas Yoram, saya ikut terharu. Akan dilanjutkan oleh sesi khutbah ya. Khutbah singkat ya. Bahasanya khutbah tapi bukan khutbah, apa ya istilahnya, adalah pencerahan tentang keimanan yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Bapak Danco Mumak, mantan pendeta dari GPSDI Manado. Masih 4 bulan ya, terhitung 4 bulan masuk Islam beliau. Alhamdulillah, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Syukur kepada Allah, pada saat ini kita telah menyaksikan pengsyahadatan Saudara Yoram Bangkit Aprials. Ungkapan dalam pengsyahadatan, pengakuan bahwa Allah satu-satunya dan Muhammad adalah utusan. Ada dua hal, pengakuan Allah yang esa dan ada oknum yang diutus. Kalau saya gali dalam Bible Yohanes 17 ayat 3 hampir sama. Ada pengakuan Isa Al-Masih bahwa Allah satu-satunya, dan Yesus mengakui bahwa Dia adalah utusan, berarti Rasul. Nah, pengakuan Yesus sebagai Allah satu-satunya itu juga dikonformasikan oleh Sang Pencipta sendiri, bahwa Dia adalah memang betul-betul satu-satunya.
Yesaya 43 ayat 10 dan 11. Sebelum aku dan sesudah aku tidak ada Allah lain yang dibentuk. Berarti Yesus bukan Allah dan bukan Tuhan, tetapi dia betul utusan. Lalu selanjutnya ungkapan Yesus juga jelas menyatakan dirinya bahwa dia adalah utusan. Ini dikonfirmasikan oleh Rasul Petrus. Matius pasal 16 ayat 16. Ada dialog. Menurut engkau siapakah aku ini? Lalu kata Petrus, engkau adalah Mesias. Kata Mesias berasal dari bahasa Ibrani yang diurapi. Kata yang diurapi, yang dilantik, yang ditentukan untuk melakukan pekerjaan Allah yang diembankan kepadanya. Berarti Yesus bukan Tuhan dan bukan Allah. Seperti keyakinan saya dulu, dia disebut Allah dan disebut juga Tuhan dalam suatu penyembahan, dalam suatu doktrinisasi. Nah, hal ini mengungkapkan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah mengikuti ajaran Yesus Kristus. Muslim, Yesus ajarkan untuk menyembah satu Allah saja. Dalam Al-Quran jelas sekali juga disebutkan Allah yang esa dan dia adalah sumber perlindungan. Ada dua hal yang perlu kita ketahui, ya. Keyakinan saya dulu, segala sesuatu saya lakukan dalam nama Yesus. Tapi sekarang dalam nama Allah. Kenapa dalam nama Yesus? Karena Yesus adalah perantara. Dan sekarang bismillah. Segala sesuatu bismillah. Ini menunjukkan bahwa kita bukan tergantung dari perantara, tetapi kita langsung berhubungan dengan Allah yang esa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam Kejadian itu pasal pertama, Allah menciptakan segala sesuatu, baik surga, bumi dan seisinya. Belum ada kata Tuhan, belum ada kata Yahweh dalam bahasa Ibrani, belum ada sama sekali. Nanti kata Yahweh itu muncul yang disebut orang namanya Kejadian 4. Tetapi ini nampak pada saat Allah berfirman. Ya. Ini khusus bagi orang Israel. Saya lanjut. Allah menciptakan segala sesuatu. Kalau ada pertanyaan, siapakah nama Sang Pencipta langit dan bumi? Otomatis kita akan jawab, Allah. Sebelum segala sesuatu ada, dia telah ada. Nah, saya gali pada Keluaran 3 ayat 15. Allah Ibrahim, Allah Ishak, Allah Yakub. 3 kali disebutkan, itulah namaku, sebutanku turun-temurun. Saya konfirmasikan pada Amos pasal 5 ayat 27. Nama Tuhan adalah Allah. Kalau saya perhatikan terjemahan Perjanjian Baru, berdasarkan pemahaman pertama, nama Sang Pencipta itu adalah Tuhan Yahweh. Pasti dalam Perjanjian Baru ada kata Yahweh di sana. Kenapa? Karena para penulis kitab Perjanjian Baru itu adalah orang-orang Yahudi. Apakah orang Yahudi tidak tahu bahasa Ibrani? Sedangkan pada saat itu jajahan orang Romawi, bahasa yang paling terkenal pada saat itu adalah bahasa Latin. Ya, bahasa Yunani itu 200 tahun
sebelum Yesus itu sudah mulai kendor, karena sebelum Yesus 2000 tahun lahir sudah di bawah jajahan Latin. Berarti bahasa Latin yang terkenal pada saat itu. Apakah rasul-rasul berbahasa Yunani? Saya pikir tidak mungkin. Tidak mungkin kitab suci itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Perjanjian baru itu seperti apa yang dipublikasikan dalam literatur Perjanjian baru tertulis dalam bahasa Yunani. Tidak mungkin. Tetapi bahasa Ibrani sesuai tutur kata orang Ibrani. Mereka ada yang nelayan, ada yang orang-orang simpel, tidak mungkin dapat berbahasa asing, yakni bahasa Yunani. Sekali lagi saya katakan, kalau nama Sang Pencipta itu sebetulnya yang dikekalkan adalah Yahweh, pasti tertulis kata Yahweh di situ. Lalu ini dikonformasikan juga pada 1 Korintus pasal 15 ayat 28. Allah menaklukkan kekuasaan di bawah kaki Yesus, sehingga Yesus takluk kepada Allah dan segala sesuatu untuk hanya Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah sumber segala sesuatu dan termasuk nama. Pada saat Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Muhammad, genaplah nubuat itu. Dunia tersenyum, dunia gembira bahwa ada juru selamat yang Allah atur kepada Muhammad, yang menjadi unsur utama. Apa yang dia sampaikan, apa yang Allah ilhamkan, apa yang Allah wahyukan, itu pedoman bagi semua umat manusia. Yesus Kristus dalam Bible khusus orang Yahudi, tapi Muhammad untuk segala bangsa. Nah, 1 Timotius 4 ayat 10 disebutkan Allah adalah juru selamat semua manusia, terutama orang percaya. Memang betul dalam kitab Kisah Rasul tidak ada seorang diselamatkan. Maksudnya Yesus adalah diberikan keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang selamat tanpa Dia. Ini memiliki pengertian gini. Karena Yesus adalah firman Allah, firman itu ditaruh kepada Yesus. Lalu Yesus berfirman dan murid-muridnya berfirman, sehingga ada keselamatan. Jadi firman itu dari Allah, menunjukkan bahwa keselamatan itu hanya berasal dari Allah saja. Yesus disebut juru selamat karena keselamatan itu berasal dari Allah. Causa prima, penyebab segala sesuatu, penciptaan segala sesuatu, termasuk keselamatan, hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sembah sekarang. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Guru Bapak Danco Mumek yang telah menyampaikan paparan pencerahan tentang keimanan. Masih ingat gaya-gaya pendeta di gereja ya? Iya. Nah, ini beliau masih kental sekali gaya-gaya pendeta menyampaikan khutbah. Alhamdulillah, beliau yang dulunya pendeta sekarang sudah masuk Islam. Mudah-mudahan diikuti oleh kawan-kawan beliau yang lain, sahabat-sahabat beliau yang lain, para pendeta, para tuan guru sekalian. Kalau mau masuk Islam silahkan. Jadi memang berat. Orang masuk Islam itu tidak semudah membalikan tangan. Jadi ada yang dikorbankan, urusan keluarga, anak-anak, pekerjaan dan lain sebagainya, mental, diusir, diapa. Nah, itu memang bukan hal yang ringan ya. Apalagi beliau ini ceritanya panjang sekali. Untuk mengorbankan semuanya itu tidak mudah. Keputusan bertahun-tahun untuk masuk Islam itu dipikirkan terus, dan akhirnya beliau mantapnya baru setelah pensiun kemarin. Karena memang resikonya besar sekali untuk masuk Islam itu. Jadi kami sangat mengapresiasi kawan-kawan saudara-saudara yang masuk Islam itu dengan mengorbankan semuanya itu, rela sehingga ikhlas, tegar ya, dan yakin akhirnya masuk Islam. Demikian, terima kasih.
acara ini sudah berlangsung, telah selesai, dan nantinya kami pasrahkan Mas Yoram ini kepada Ustadz Tony ya, untuk pembinaan selanjutnya di Masjid Arafah ini. Mudah-mudahan beliau menjadi pribadi muslim yang istiqomah ya, yang mudah-mudahan juga bisa berdakwah kepada saudara-saudara yang lain, keluarga terutama. Ada yang bisa disampaikan tambahan? Tambahin sedikit sih Pak. Ya. Kalau soal yang tadi, Ya. soal yang tidak ada seorang pun yang bisa selamat melalui aku, Ya. sebenarnya saya sudah belajar itu. Ya. Jadi bahasa aslinya, bahasa terjemahan itu kan terjemahannya kan aku kan semua huruf besar. Jadi kan kita nggak tahu aku yang disebut tuh siapa sebenarnya. Itu ya, betul. Betul kan? Nah, padahal terjemahan aslinya itu yang disebut itu Tuhan sebenarnya. Iya. Saya tambahkan. Iya, di Ya kan Yesus bilang ini, tidak ada seorang yang selamat tanpa melalui aku. Siapa yang berbicara itu? Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak bisa menghakimi sesuai dengan diriku sendiri. Apa yang saya sampaikan berasal dari Allah. Jadi ketika Yesus tidak mengungkapkan tidak ada seorang yang selamat tanpa melalui aku, yang berbicara itu adalah Roh Allah, Roh yang diutus oleh Allah di dalam dia. Seperti juga ucapannya, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Lalu akulah yang awal dan yang akhir. Itu ibarat Yeskiel mendengar suara Allah, lalu apa yang didengar itu dia sampaikan. Demikian Yesus telah ditaruh ilham hikmat dari Allah, wahyu dari Allah. Jadi dia mengungkapkan sesuatu itu dari Allah, Roh Allah yang diutus oleh Allah di dalam dia. Nah, jadi keselamatan itu dari Allah sendiri, bukan daripada personal Yesus. Yesus itu hanya channel, wadah. Demikian. Ya, betul. Terima kasih. Ya, jadi itu tambahan. Iya, betul Pak. Jadi sampaikan ini kepada orang tuamu, kenalanmu, supaya mereka